Oke, saya mulai dari belakang ya, listrik magnet dan energi alternatif ini saya comot dari kisi-kisi yang kemarin. Disajikan hasil percobaan terkait perpindahan muatan listrik akibat gesekan antara bahan yang berbeda. Siswa dapat mengevaluasi pernyataan yang paling benar berdasarkan konsep dasar listrik statis. Buka catatan yang kemarin, yang ada wall pas, ram plus, wall need, wallon. Pernah kan? Itu dibuka dulu. Ada soal, ini saya ambilkan dari LKS. Jadi ceritanya nanti tuh dibaca ya, ada balon satu. Balon satu ini itu digosok dengan kain wool. Berarti wallon. Yang pertama itu bermuatan positif, yang kedua bermuatan negatif. Wallon berarti wallnya bermuatan positif, balonnya bermuatan negatif. Kemudian ternyata tidak hanya balon pertama saja yang digosok dengan kain wool, ternyata juga balon yang kedua itu juga digosok dengan kain wool. Berarti muatan balon pertama dan balon kedua itu sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif berarti terjadi gaya. Tinggal gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kita tahu kalau dia sesama berarti terjadi tolak-menolak. Jawaban yang benar yang A. Kedua balon bermuatan negatif dan menghasilkan gaya tolak. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 37. Disajikan informasi tentang gaya elektrostatis antara dua muatan. Mohon maaf. Siswa dapat menganalisis perubahan jarak. Berarti nanti ada soal itu jaraknya yang berubah dan menghitung gaya elektrostatis yang baru menggunakan hukum Coulomb. Ya. Di sini ada dua muatan listrik Q1 sama dengan 2 mu Coulomb dan Q2 sama dengan 3 mu Coulomb. Kita lihat ya, positif-positif berarti muatannya sesama positif. Kalau positif-positif berarti nanti terjadi tolak menolak. Dua muatan ini terletak pada jarak R sama dengan 4 cm. Gaya tolak menolak antar kedua muatan adalah F. Jadi tidak dihitung angkanya, tapi diketahui F. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 2 kali semula, maka bagaimana perbandingan gaya listrik yang baru atau F aksen terhadap gaya L, gaya awal F? Nah, ada dua kondisi ya. Saya bukakan dulu untuk yang pembahasannya. Hukum kolom ada dua kondisi, kondisi pertama dengan kondisi kedua. Bisa kita lihat di kondisi pertama, nilai dari muatan Q1 dan Q2 itu sama. Yang berbeda itu adalah jaraknya. Jarak di kondisi pertama itu 4 cm. Kemudian jarak di kondisi kedua adalah 8 cm. Kalau seperti ini, silakan pakai rumus yang kedua. Rumus hukum kolom itu yang benar adalah yang pertama, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Atau biasanya kalau saya itu menyebutnya F sama dengan kakiku roro. Ya. Akan tetapi berhubung ini tuh kalau dibuat seperti rumus ini tuh bisa dicoret-coret, disederhanakan rumusnya menjadi ini. Kita masukkan angkanya. Jadi F per F aksen sama dengan R2 per R1 yang dikuadratkan. F per F aksen sama dengan R2. R2 berarti jarak kondisi kedua yaitu 8. Per R1. R1 berarti itu adalah jarak di kondisi pertama yang dikuadratkan. Kemudian karena 8 per 4 itu bisa dibagi, jadi saya bagi terlebih dahulu. 8 dibagi 4 sama dengan 2, sehingga F per F aksen sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan F sama dengan 4 F aksen. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat. F sama dengan per F aksen sama dengan 4. Ya kan? Kita bisa memindahkan F aksen ini ke ruas kanan. Kalau di ruas kiri dia dibagi, maka di ruas kanan dikali. Berarti F sama dengan 4 dikali F aksen. Bisa dipahami ya?
Tapi berhubung di soal tadi tidak ada F sama dengan 4F aksen, karena yang ditanya itu adalah F aksen, bukan F, jadi kita balik saja. F aksen sama dengan F dibagi 4. Karena 4 di sini itu perkalian, kalau pindah ruas di sini jadi pembagian, kan bisa F aksen sama dengan F per 4. F per 4 itu sama dengan 1/4 F. Jadi, F aksen sama dengan 1/4 F. Nanti misalnya kok belum paham atau apa namanya masih agak bingung, bisa diulang-ulang lagi ya. Kita ke soal 38. Tadi ya ini jawabannya adalah D, 1/4 F. Soal 38. Disajikan ilustrasi rangkaian hambatan listrik yang dihubungkan dengan sumber tegangan. Siswa dapat menghitung nilai besaran dalam rangkaian tersebut. Sebelum kita menuju ke hukum Ohm, mari kita mencari hambatan pengganti terlebih dahulu. Kita kenali dulu, kita pahami dulu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini ini adalah rangkaian campuran ya. Ibaratnya, saya ibaratkan ini adalah kondisi satu, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga, atau ini rangkaian pertama, rangkaian kedua, rangkaian ketiga yang digabungkan. Nah, bisa kita lihat, kalau seperti ini mereka berteman, jadi ini rangkaian seri. Ya, kalau rangkaian seri berarti nanti itu rumusnya dijumlah. Kalau sudah bercabang, ini sudah mengalami percabangan karena di sini itu ada pemisahnya kabel, berarti ini nanti adalah paralel. Paralel itu seperti ini sudah jelas ini paralel. Kalau seperti ini rangkaiannya campuran seri, kemudian gabungan dari ini dipadukan dengan yang di bawah itu menjadi paralel. Soal rangkaian listrik. Nah, ini rumusnya. Rangkaian seri, rumusnya R1 ditambah R2. R1, R2 itu ini. R itu hambatan ya, ini. Kemudian 1 per rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita lihat konteksnya saja langsung ke soal. Tadi saya bilang bahwa di sini itu adalah rangkaian pertama, rangkaian kedua, rangkaian ketiga, biar bisa dipahami. Rangkaian pertama dulu kita eksekusi. Nah, di sini ada 2 ohm dan 6 ohm kok saling lurus, berarti ini bisa ditambahkan karena rangkaian seri. Kita tambahkan berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Hasil dari ini kan 8. Kemudian kita gabungkan dengan yang di bawahnya menjadi rangkaian paralel. Jadi 1 per, mohon maaf sebentar, 1/8 ohm. Ya, tadi kan rumusnya 1/RP sama dengan 1/R1. R1 di sini tadi gabungan ini ya, ditambah 1/8. 8 itu dari gambarnya yang ini. Ya, kemudian 1/RP sama dengan 1 tambah 1, 2/8 ohm. Karena kita mencarinya itu tidak 1/RP, tapi kita membutuhkan berapa rangkaian paralelnya, kita balik saja. Kalau 1/RP sama dengan 2/8 ohm, maka RP saja, kita balik saja angkanya. 8 ohm dibagi 2, 8 bagi 2 sama dengan 4 ohm. Untuk rangkaian pertama berarti ketemunya 4 ohm. Kemudian di rangkaian kedua, nah, andai kan ini sudah 8 ohm, kita tambahkan saja dengan 9 ohm, berarti 8 ditambah 9.
Oh, mohon maaf. Tadi yang rangkaian pertama ketemunya 4 ya. 4 ohm. Ya, mohon maaf, ketemunya 4 ohm ditambah dengan 9 berarti 13 ohm. Itu gabungan dari rangkaian pertama dan kedua. Kemudian kita lihat rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga itu sama-sama 3 3 3. Berarti ada 3R. Ya, langsung saya tulis seperti ini. 1/3 ohm ditambah 1/3 ohm ditambah 1/3 ohm. Berarti 1/RP sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3/3 ohm. Karena kita mau mencari RP, berarti RP sama dengan ini 3 dibalik. 3 ohm dibagi 3 sama dengan 1 ohm. Rangkaian ketiga ketemunya adalah 1 ohm. Dijumlah dengan gabungan 1, 2 tadi 13 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 14 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 14 ohm. Atau bisa juga seperti ini. Ini rangkaian 1, tadi kan ketemu 4, ya kan? Rangkaian kedua ketemu 9, rangkaian ketiga ketemu 1, berarti 4 tambah 1 tambah 9. Ya, nanti itu ketemunya adalah 14 ohm. Itu sebagai dasarnya. Sekarang kita masuk ke sesuai kisi-kisi hukum ohm. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R. V itu tegangan ya, itu adalah arus listrik, kemudian R itu adalah hambatannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, cari dulu jumlah hambatannya. Ya, ini soal ini nanti itu yang dicari adalah I-nya sesuai kisi-kisi. Ada rangkaian listrik yang dihubungkan dengan suatu tegangan. Berarti kemungkinan yang ditanya adalah arus listrik. Ini baru kemungkinan ya. Jika ada soal seperti ini, kita cari R-nya dulu. Seperti tadi, ini mereka saling menyatu, saling bergandengan. Berarti kita tambahkan terlebih dahulu 8 ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian gabungan dari ini kan 12. Kita padukan dengan yang di bawah menjadi rangkaian paralel. Rumus rangkaian paralel kan seper-seper. 1/RP ditambah 1/12 ohm. 12 ohm itu tadi gabungan dari tadi ya. Ditambah 1/6 ohm yang ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita tidak bisa menambahkan maupun mengurangi ketika penyebutnya tidak sama. Kita samakan terlebih dahulu. Karena ini 12 sama 6 itu bisa, jadi 6-nya yang saya ganti ya, 6 menjadi 12. 1/RP sama dengan 1/12 ohm ditambah, kalau ini menjadi 12 ohm, berarti kan 6 kali 2. Kalau di bawah dikali 2, atas juga dikali 2, berarti ini hasilnya 2. Kalau sudah seperti ini, baru atasnya ditambah 1 ditambah 2, sama dengan 3. 3/12 ohm, itu 1/RP. Sekarang bagaimana kalau RP? Berarti tinggal dibalik ya. 12 ohm per 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Ini baru ketemu R-nya. Ya, baru ketemu R-nya. V-nya yang mana? V-nya yang ini. Ya, ada 6 volt tegangannya. Lalu kalau sudah ada V, sudah ada R, berarti bagaimana cara mencari I? Rumusnya kan V sama dengan I kali R. Berarti kalau I, V per R. I sama dengan V per R. V-nya berapa tadi? 6. R-nya berapa tadi? 4. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Begitu ya. Kemudian ada soal lagi. Untuk kisi-kisi nomor 39, ya, ini langsung saja saya dikesinikan ya ke pembahasannya. Nah, soalnya peralihan di Zoom itu mau PPT sama ini itu bolak-balik agak membutuhkan waktu. Untuk yang kisi-kisi nomor 39 itu tentang 3 cara membuat magnet. 3 cara membuat magnet itu
Yang pertama satu dengan digosok. Kalau digosok itu harus searah. Misalnya seperti ini. Ini ketika gosok seperti ini ya gini. Satu tidak boleh bolak-balik, tapi dari satu balik lagi. Dua, tiga. Jadi pahami ya, harus searah. Kemudian bisa dengan induksi. Induksi itu berarti didekatkan. Dan elektromagnetik, elektromagnetik itu berarti dia dialiri arus listrik. Nanti soalnya kita lihat nanti saja ya. Ini kita selesaikan dulu ke yang file pembahasan. Mas, ingat-ingat ya, tiga cara membuat magnet. Bisa digosok, bisa secara induksi, bisa cara dengan elektromagnetik. Soal nomor 40 itu kisi-kisinya tentang transformator mencari salah satu tegangan. Ya, kita tahu transformator itu ada yang primer, ada yang sekunder. Silakan kamu baca LKS, ada soal step up dan step down. Gambarnya dilihat, step up itu yang bagaimana, step down itu yang bagaimana. Ya, kalau dari primer itu kecil lilitannya, kemudian kok di sekundernya itu menjadi lebih banyak, berarti dia step up. Kebalikannya, jika yang primernya itu banyak, tapi nanti itu yang lilitan di sekundernya itu sedikit, berarti step down. Gitu ya. Itu untuk umumnya. Sekarang kita untuk mencari dalam perhitungan trafo atau transformator. Nanti itu saya akan gambarkan di soal. Di soal itu ada jumlah lilitannya adalah 1.000 lilitan yang primer. Kemudian tegangan primer 220 volt. Untuk jumlah lilitan sekunder 500 lilitan. Lalu yang ditanyakan berapa tegangan sekunder? Nah, untuk rumusnya bisa dilihat NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Tentu saja kalian tidak usah ketiga-tiganya. Misalnya, di soal itu hanya diketahui jumlah lilitan sama V atau tegangan. Ya udah kalian hanya dua ini saja untuk membandingkan. Ya. Oh, ternyata kok misalnya V dengan I atau apa arus listrik, ya udah V sama I, N-nya nggak usah, mau tidak diketahui. Bisa dipahami ya. Kita lanjut saja. Rumusnya kan NP per NS sama dengan VP per VS. NP-nya tadi berapa? Oh, ternyata NP-nya 1.000. Kemudian NS-nya berapa? 500. Sama dengan VP. VP-nya berapa? 220. Lalu VS-nya, nah, cara menghitungnya, kamu banyak latihan teknik matematika. Kamu tahu rumusnya, tapi kalau tidak terbiasa untuk ngotak-ngatik di belakangnya itu agak kesulitan. Banyak cara ya, banyak cara. Ada yang ini dikalikan silang, tapi kalau ini dikalikan silang, ini terlalu banyak angkanya. Jadi ini saya bagikan terlebih dahulu. 1.000 dibagi 500 kan 2. Ini 220 per VS masih saya tulis. Kemudian ini tuh bisa dipindah posisi. Saya pindah posisi ya. VS bisa dipindah ke ruas kiri dan 2 bisa pindah ke ruas kanan. Kalau 2 di kiri dia di atas, berarti kepindah di sini jadi di bawah. Kalau VS di bawah, pindah sini jadi ke atas. Sama ya konsepnya ya. Nah, saya pindah VS jadi di atas. VS sama dengan 220 per 2, sama dengan 110 volt. Logikanya, bisa kalian logika. Lihat ya, 1.000 dibagi 500 berapa? 2 kan? Terus 220 dibagi berapa bisa agar bisa hasilnya menjadi 2? Ya setengahnya, yaitu 110. Sebenarnya soal seperti ini tuh kita tidak usah membuat jelimet gitu, enggak usah. Kalau dia itu bisa dinalar, silakan kalian pakai logika. Kecuali kalau urean harus runtut ya. Kalau pilihan ganda, kamu bisa pakai logika. Dilihat dari soalnya saja itu bisa ditebak, silakan ditebak. Gitu ya. Saya lanjutkan ke yang soal sebenarnya. 38 tadi sudah ya. Untuk kisi-kisi 38 ini ketemunya B 14 ohm tadi sudah.
Kemudian ini untuk yang kisi-kisi masih 38. Hitunglah arus total tadi sudah ya. Ini dijumlah dulu, setelah itu dipadukan dengan ini, baru pakai rumus VIR, V sama dengan I kali R. Tapi ingat, ini yang dicari I, berarti I sama dengan V per R. Seperti tadi. Kemudian ini disajikan daftar kegiatan siswa terkait dengan magnet. Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam cara pembuatan magnet. Cara pembuatan magnet tadi ada 3. Yang pertama adalah digosok. Gosok itu ya misalnya besi atau baja digosok dengan magnet. Ya, karena besi atau baja mau dijadikan magnet ya digosok dengan magnet dengan searah. Ya, bukan menggosokkan mistar plastik ke kain bol, nantinya listrik statis itu. Kalau magnet berarti yang nomor 2, menggosok-gosokkan magnet ke besi, itu betul. Kemudian, melilitkan kawat penggantar ke paku besi dan diberi arus listrik, berarti ini elektromagnetik, dialiri arus listrik. Dililit ya, dililit dulu baru dialiri arus listrik. Nah, itu bukan yang dicontohkan arus listrik gitu enggak, biasanya juga pakai batu baterai juga bisa. Kemudian digosok sudah, kemudian elektromagnetik sudah, melilitkan listrik ke paku besi yang diberi baja bukan. Kemudian 5, mendekatkan magnet ke baja sehingga ujung baja yang lainnya dapat menarik paku-paku kecil. Ya, itu adalah induksi. Induksi berarti dia itu mendekatkan. Jawabannya 2, 3, dan 5. C. Tadi pembahasannya sudah ya. Nah, untuk transformator, gambarnya bisa seperti ini, bisa seperti yang di LKS. Nah, ini tuh primer. NP berarti N itu jumlah lilitan. Punya primer, NS berarti lilitan sekunder. Lihat saja, ini 1000, ini 500. Jadi yang sekunder itu setengahnya. Berarti kalau VP ini VS, ini 220, berarti ini setengahnya. Ya, tadi ketemunya 110. Gitu ya. Sebenarnya masih banyak soal, tapi ya semoga saja nanti bisalah kita bahas satu persatu. Oke, saya lanjutkan dulu, ini saya akhiri untuk yang listrik dan magnet. Kita tunggu tahap selanjutnya ya.